Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Dampak dari kedatangan imperialis Katolik Portugis merupakan awal dirusakannya sistem perekonomian umat Islam Indonesia dengan cara diduduki pusat niaga atau pasar Malaka dan jalan laut niaga umat Islam oleh penjajah Katolik Portugis 1511 Masehi. Motivasi yang sama dikuasainya pasar atau pusat niaga, yakni Jayakarta dan jalan laut niaga oleh penjajah Protestan Belanda 1619 Masehi. Dengan adanya tantangan penjajah ini, umat Islam Indonesia bersama penganut Hindu dan Buddha serta Konghucu dihadapkan pada sistem pengembangan agama Protestan dari kerajaan Protestan Belanda yang tidak lagi mengenal toleransi, seperti yang dituturkan oleh Viktor Forssell dalam The Chinese in Southeast Asia, Cina di Asia Tenggara pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Seluruh agama non-Protestan, Islam, Yahudi, dan Roma Katolik dilarang, baik di negeri Belanda maupun di wilayah jajahan Nusantara Indonesia. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, kemudian Gubernur Jenderal Reyniers mengeluarkan ordonansi 7 Maret dan 28 November 1651 melarang aktivitas ajaran agama dari pribumi Islam dan Cina dengan Konghucu atau Lao-tse di Nusantara Indonesia, seandainya akan melakukan ajaran agamanya, baik di kota maupun di luar kota. Larangan yang demikian sebagai akibat Belanda baru saja menjadi negara merdeka berdasarkan Perjanjian Westphalia 1648 Masehi, terlepas dari penjajahan kerajaan Katolik Spanyol dan menjadi negara Protestan yang merdeka. Budaya politik menetapkan bahwa di Eropa dalam suatu negara atau kerajaan hanya ada satu agama saja, Katolik atau Protestan. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Reyniers mencoba memberlakukan sistem kehidupan agama dan politik di Eropa bahwa dalam satu negara hanya ada satu agama. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan ordonansi agama 1651 yang isinya melarang aktivitas seluruh agama non-Protestan. Sejarah pembentukan negara atau kerajaan di Eropa melahirkan sistem beragama yang tidak dapat bertoleransi terhadap pemeluk agama lain, sekalipun sesama penganut salib. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, Gubernur Jenderal Kempers 1684 sampai 1691 Masehi tetap memberlakukan ordonansi larangan terhadap penganut agama non-Protestan jika akan mempraktekkan ajaran agamanya. Tidakkah ordonansi agama yang disebutkan tadi ini berbicara bahwa toleransi agama ditiadakan oleh penjajah kerajaan Protestan Belanda? Benarkah tuduhan tulisan-tulisan sejarah bahwa Islam Indonesia tidak mengenal toleransi beragama? Benarkah tuduhan sebagian penulis sejarah bahwa ulama dan santri bersikap fanatik buta dalam menegakkan ajaran Islam, merusak sehingga kerukunan umat beragama di Nusantara Indonesia? Saudara-saudara sekalian, tantangan imperialis Protestan Belanda atau VOC ini menjadikan para sultan tidak dapat melepaskan hubungannya dengan perjuangan perlawanan terhadap penjajah barat yang selalu bersama dengan ulama dan santri. Demikian pula kalangan Cina dapat bersatu dengan pribumi Islam karena memiliki kesamaan sejarah dan kesamaan musuh, yakni imperialis Protestan Belanda. Dengan kata lain, hanya dengan dukungan para ulama dan santri,
para sultan berani memimpin perlawanan bersenjata terhadap penjajah barat yang menjadikan agama yang dianutnya sebagai landasan dasar penjajahannya. Saudara-saudara sekalian, di pagi ini maka kita mulai dengan berpikir dan bagaimana kita tempatkan diri kita sebagai pelaku sejarah di zaman ini untuk sama-sama memikirkan apa langkah-langkah kita ke depan. Keadaan ini senantiasa berubah. Dunia ini adalah perubahan. Tidak ada yang tetap di dunia ini. Yang tetap itu adalah berubah. Dan berubah itulah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini memberikan pencerahan bagi kita di pagi yang cerah ini. Kita tutup bersama dengan kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.